Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada titipan dari teman yang bertanya, namun saya tidak bisa menyampaikannya. Tapi saya pernah teringat yang disampaikan sama Buya tentang hadiah. Nabi juga menerima hadiah. Tapi Nabi juga melarang untuk menerima hadiah kalau hadiah tersebut merendahkan. Teman saya mendapatkan tawaran program dari pemerintah, misalnya di pendidikan. Untuk mendapatkan bantuan tersebut harus mempunyai surat keterangan tidak mampu. Ini juga program yang merendahkan masyarakat di dalam sebuah pemerintahan itu sendiri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan dari pemerintah, termasuk gaji orang yang kerja di pemerintah, itu bukan haram. Dan bantuan dari pemerintah asalkan bukan dari dana yang jelas-jelas haram. Tapi dana yang campur aduk, itu bukan sesuatu yang haram mutlak. Tidak haram. Kalau seandainya mendengar Al-Bahjah nggak mau menerima bantuan dari pemerintah, itu jangan dijadikan kesimpulan kalau bantuan pemerintah itu haram. Itu juga salah. Kan memang di sini kita lebih senang yang membantu adalah tidak usah bantuan pemerintah, kawan-kawan saja. Tapi jangan dijadikan hukum kalau bantuan pemerintah adalah haram, tidak. Kalau Anda punya pondok pesantren, terima bantuan pemerintah, silakan. Asal prosedur yang benar. Dan dana yang tidak murni dari keharaman. Misalnya murni keharaman apa? Ada surat mandat dari pemerintah bahwasanya perusahaan minuman keras ini nanti 25% harus berikan ke pondok ini. Itu jelas. Akan tapi kalau dana turun dari pemerintah, apalagi memang dana untuk bantuan sekolah dan sebagainya, itu adalah dana yang halal. Dan bukan yang haram. Lihat. Ini kadang sebagian orang menyimpulkan kalau tidak di sini tidak menerima bantuan pemerintah, seolah itu adalah haram. Tidak haram. Dan gaji pemerintah adalah halal. Gaji Anda yang pegawai negeri adalah halal. Kemudian, jika bantuan itu adalah dikhususkan untuk orang fakir, maka harus benar-benar orang fakir. Jangan sekolahnya yang katanya sekolah syariat, bohong semuanya difakirkan hanya biar dana turun. Itu haram bohong kepada pemerintah. Jadi penjahat bukan saja pemerintah. Jangan kita mengatakan korupsi itu pemerintah. Rakyat bohong, ustadz bohong juga ada. Semuanya baik. Semuanya santrinya dijadikan fakir semuanya. Biar dapat bantuan. Ini ustadz pembohong itu. Ustadz khianat itu ya. Jadi nggak boleh, harus jujur. Yang fakir berapa? Sebutkan yang fakir. Kalau memang itu dana untuk orang fakir. Tapi kalau dana itu adalah memang diberikan untuk sekolah, untuk pengembangan sekolah, fakir kaya boleh. Terima boleh. Nggak ada masalah. Baik itu. Jadi boleh bantuan semacam itu, kemudian harus mempunyai surat tanda tidak mampu. Itu pun ketahuilah, yang mengeluarkan surat ini pun harus benar-benar. Bukan kepala desa khianat juga, biar rakyatnya dapat semuanya, akhirnya rakyatnya difakirkan semuanya. Ini juga bohong semuanya ini. Akhirnya sama-sama pembohong, akhirnya pemerintah pun nggak percaya, ada paling bohong semuanya. Daripada bohong sana pada bohong, memang saya sendiri yang bohong. Akhirnya nggak karuan, semuanya jadi pembohong ya. Duit nggak turun, yang katanya disunat dan sebagainya. Benarkah pejabat menyunat? Apakah kita juga tidak pernah berbohong untuk menurunkan dana dengan bohong? Kadang kita suka melihat kesalahan orang. Kita pun tidak pernah sadar kalau kita juga melakukan kesalahan. Kita paling pandai kadang menilai, wah pejabat suka nyunat dana, wah. Kita proposal bohong kemarin juga disebar ke sana sendiri, tidak sadar. Proposal bohong. Subhanallah. Kita tidak boleh bohong. Islam tidak ngajari semacam itu. Sampaikan sejujurnya, pondok ini keadaannya seperti apa sih? Pondok ini keadaan seperti apa? Sampaikan ya sejujurnya, sesuai dengan dana yang diberikan, itulah yang bersih. Gak perlu kita dikemas dengan tambahan-tambahan kebohongan itu. Makanya kan selalu Buya bukan proposal gimana? Proposal ini berat. Kalau kita mengatakan dana butuhnya 400 juta, kalau dapat lebih itu gimana lebihnya nanti? Sudahlah, pokoknya kalau bantu saja. Ini proposal baik kayaknya. Kadang-kadang proposal kepada kawan pun kita berhati-hati.
Pengen tahu, maksudnya proposal gini Buya, biar kawan-kawan yang membantu itu tahu gambaran. Oh baik, buatlah proposal. Tapi bukan untuk bohong. Proposal disebar ke 6 tempat. Kita butuh untuk membangun gedung misalnya 1 miliar. Disebarkan 10 tempat, dapat 10 miliar. Jadi bohonglah kita. Sudah dapat bisa di stop. Kan sudah dapat 1, ya sudah selesai. Yang lain dikembalikan. Mestinya begitu. Tapi terus berjalan karena proposal berjalan. Ada orang kerjaannya jual proposal. Bangunannya nggak ada. Bingung yang bantu. Mana dulu? Bangunannya orang difoto. Innalillah. Jadi kita jangan suka menilai kejelekan itu pada orang saja. Jadi kalau di kelas pejabat ada koruptor, di kelas ustadz pun ada dana untuk pondok dijadikan beli anting itu untuk gaun istri. Ya itu juga korupsi berat itu. Justru korupsi kelas tinggi. Ustadz korupsi. Kadang mata kita itu melek dengan dosa orang. Betul kata anu. Kalau sudah ada semut di seberang laut kelihatan, gajah di peluk mata enggak kelihatan itu. Wah, paling pintar lihat. Setiap hari diskusinya tentang pemerintahan ini, Subhanallah. Nah ini kadang kita lupa bahwasanya di diri kita sendiri juga banyak dosa-dosa dan kemaksiatan. Baik, itu saja. Boleh, enggak apa-apa kalau ada punya pondok menerima pembantuan dari pemerintah, itu bukan sesuatu yang haram asalkan dana tersebut jelas bukan dana yang haram. Kalau dana macam-macam itu masih tidak masuk bab haram, paling tidak subhat. Tapi kalau sudah jelas dari haram, misalnya apa? Yaitu tadi, dari tempat pelacuran ini nanti dananya diberikan kepada pondok ini, enggak boleh. Haram mutlak itu.